Banget sih, kita bakal langsung masuk di match yang pertama. Jadi buat kalian semua jangan lupa mendukung Indonesia, hashtagnya IndoPride, Gaspol, BT Erwin. Kita masuk di map pertama kita, Sunhawk. Yes, baru dibuka kita bakal langsung menuju ke map paling kecil, map paling barbar. Dan ini dia langsung kita bakal menuju ke Sunhawk. Langsung beri dukungan maksimal ke BTR yang memberikan BT Erwin, Gaspol, IndoPride, dan jangan lupa juga Sea Pride. Dan ngomong-ngomong Sunhawk nih pas, kita inget di Silik, Sunhawk tuh kuat banget mapnya untuk BTR. Bigetron ambil bootcamp. Bootcamp atau lurus nih ke utara? Karena mereka kemarin turun di daerah Tatmok kan. Iya, ini arahnya masih ke arah atas ya. Antara dia ke bootcamp tapi agak sedikit belok ke kanan. Hatinkah? Wow, oke, kita bisa lihat Bigetronnya nanti setelah semuanya turun habis mapnya keluar. Bootcamp. Dan Bigetron mengambil bootcamp, dikuasain satu tempat baru yang akan dimanfaatkan oleh Bigetron. Betul, yang zona pun keluar. RRQ di mana? RRQ mana? Di sini. Oh, RRQ main di pinggir, dia main di scrap bagian-bagian pinggir. Apakah ini hasil dari permainan BTR di sepanjang prelim turun di Painan? RRQ mikir, gue gak mau lawan BTR di Painan. Atau ini emang RRQ ganti style? Karena kita sempat ngebahas kan bahwa berapa tim akan mengganti style mereka. Karena BTR juga ganti style mereka. Tapi gue speechless banget sih. I mean kayak ngelihat posisi Bigetron tiba-tiba turun di arah bootcamp. Ini bener-bener speechless banget buat gue pribadi. Dan kita ngelihat Yudu Gang yang akhirnya lebih milih untuk regroup position karena mereka bentrok dengan tim KS. Squad. Dan mereka langsung kabur juga. Kurt Squad kali ini datang ya, mereka terakhir stuck di prelim season lalu. Kali ini mereka langsung menuju ke global, mereka mewakili Afrika Utara dan juga MENA. Jadi benar-benar mereka merupakan tim yang sebenarnya bukan tim baru banget. Mereka udah nongol season lalu, cuma mungkin mereka mengganti beberapa pemain mereka dan kali ini mereka langsung lolos ke global finalnya. Yang gue unik banget adalah tim Cloud9. Karena kita tahu Amerika Utara. Ini akuisisi kan? Enggak juga. Apa emang tim baru sih? Tim baru. Jadi tim baru berarti bukan mengakuisisi tim yang udah ada berarti. Sebenarnya Cloud9 pernah punya tim. Iya. Karena gue tahu mereka punya divisi untuk PUBG Mobile. Betul. Dan mereka sempat bubar kan. Sempat bubar. Dan sejak mereka bubar tuh didominasi banget Amerika Utara sama Space Station Gaming. Yang semua event yang nongol SSG. Oke, benar. Dan tiba-tiba mereka kali ini SSG kepleset digantikan oleh tim Cloud9. Untuk Omen Elite kan sama seperti season lalu juga. Yap. Dan Cloud9 setahu gue ini adalah manajemen tim atau divisi tim. Atau nama tim Cloud9 ini bukan hanya besar di PUBG Mobile doang, tapi dia sangat besar di berbagai game. Banyak banget game yang mereka bisa dibilang sukses divisinya. Bisa dibilang mereka salah satu tim paling gede di dunia ya. Betul. Dan kali ini bakal bertemu Yudu Gang tim dari Malaysia, langsung tuan rumah dihajar dengan tim KS. Bakal ada setup langsung ke arah broken wall-nya, ngintip sedikit ke sebelah kanan. Dua pemain dari Yudu sudah menjauh, sementara dua pemain yang tersisa ada Parang dan juga Zuli yang tersisa di bangunan yang sama sedang melakukan defensif berhadapan dengan tim KS. Betul banget, ini juga pembuktian dari tim Yudu ya. Apakah dia kali ini bisa bertahan di global final atau enggak? Karena kemarin di Sea League mereka bisa dibilang cukup underperform ya. Mereka di peringkat 16 kan, di peringkat terakhir dan permainan mereka kemarin belum optimal. Tapi kali ini mereka mengganti satu pemain mereka. Kalau lo perhatikan si iShots yang biasanya rambutnya panjang itu digantikan oleh Drax. Nah, gue sempat nanya nih dari caster-caster Malaysia, kenapa Draxnya masuk? Dan pede kah mereka kali ini Yudu bakal perform? Kata mereka yes. Drax dengan permainannya emang galak banget, dia bisa dibilang pemain paling jago se-Malaysia. Dan ini juga statistika dari seorang Luxi, 20 kill di prelims dengan average damage yang cukup tinggi dan juga jaraknya cukup jauh karena emang Luxi adalah sniper. Edan kalau kita ngomongin masalah Luxi, Zuxi, dua Tejibana ini emang mainnya bagus banget. Nggak cuma mereka berdua loh. Microboy dan juga Ryzen juga main bagus banget. Apalagi di babak prelims kemarin, Ryzen masuk di top 5 untuk kill leaderboardnya. Betul banget. Dan bisa bilang Ryzen damage-nya gede banget. Tapi selalu besar loh. Selalu besar, tapi suka nggak dapet kill katanya. Iya, itu dia. Karena waktu itu dia bilang kill 2 di match 1000 dek. Macam mana di match itu bisa datang dek? Kenok doang katanya. Tapi lo inget ya di Silik dia dapetin 1000 damage, kill 0. Iya, itu gue inget. Itu karena dia masuk di man of the match-nya kan. Iya. MVP-nya dia dapetin terpampang waktu itu. Kan? Terpampang. Kill 0 lah, damage-nya 1000. Iya, makanya sampai kita waktu itu heran apa salah input, tapi ternyata bener. Killnya 0. Yang main aja nggak percaya, dia kalau dia si Ryzen si Abi tuh ngenok di revive, ngenok di revive gitu aja terus. Jadi di matchnya dia banyak banget sampai killnya nggak masuk. Sekali di matchnya udah masuk sampai ke knock, pas mau di finishing di steal sama tim lain. Ya. Makanya repot banget. Dan ada kodok
di sini di Sunhawk ya. Ada pasukan Kaltak kali ini Ada berenang. Cloud9 yang sudah berenang-berenang, mereka bertiga, satu orang sudah masuk ke arah tepian, dua orang lagi bakal langsung masuk, sementara ada satu scouter yang sudah menunggu di atas bukit. Benar, dia langsung ngebuka vision juga kali ini uneven. Cukup dekat loh. Dan Yudu kali ini mulai dekat dengan tim Cloud9. Ada Gua nggak Putra tahu, tadi ya? ini Yodo yang pisahannya loh, tapi kan dua-dua mereka pisahkan. Iya. Ini sisa 2 nih, kalau mereka sampai ke engage ini cukup bahaya tim Yudu. Mengingat mereka lagi ngepencar dua-dua. Dan kali ini ada AWM dan kali 8. Yes, langsung digandeng sama scope-nya. Ini lootingan yang menurut gue perfect banget sih untuk satu airdrop. Itu adalah airdrop yang perfect banget di mana ada AWM, terus ada scope 8-nya, satu set Robocop, dan ini kita lihat statistik ataupun data dari Stun dengan 24 kill. Average Betul. damage-nya 556,4. Besar banget, men. Ini dia satu pemain paling galak juga dari Thailand. Dan Yap. Mega kemarin baru di prelims ya. Mega dan BTR itu bisa dibilang udah beda level sama tim lain sih menurut gue pribadi ya. Yap. Dimana mereka di prelims tuh udah bener ngehancurin semua tim. Yang Chicken atau yang kayak pasti juara tuh kayak semua orang ngomong ya kalau nggak BTR Mega. Setiap roundnya Tapi gitu. balik lagi yang harus diwaspadain sekarang adalah ada 3 tim Thailand di sini. RRQ, Betul. Illuminate dan juga Mega. Ini 3 tim yang nggak boleh dianggap remeh. Tiga-tiganya tim yang berkelas banget. Ada damage yang masuk di sana langsung berkurang cukup deras darahnya dan harus segera melakukan healing karena ada tembakan dari Gudard barusan. Betul banget, dan Illuminate ya, tim yang season lalu gagal ke global cuma karena kurang hitungan jari poinnya. Betul. Dan kali ini mereka datang dengan permainan yang cukup oke juga, dan mengingat Illuminate ya, mereka bukan tim yang menonjol-menonjol banget, tapi rapi banget mainnya. Kita bakal ngitip ke tim All Rejection Gaming kali ini Ada dari sharing-sharing Jepang. item dulu sepertinya. Ada Betul. first aid yang di drop. Mungkin first aidnya dia nggak ada atau dia bahkan nggak punya first aid sama sekali. Tapi emang ini lootingan dari tim ARW bener-bener lemah banget kalau Betul, bisa mereka dilihat. bahkan kayak tas level 1, helm level 1, ini terbatas banget sih looting-lootingan mereka. Gua nggak tahu di mana mereka looting, cuma tadi setinget gue itu di gubuk-gubuk kecil doang. Dia nggak ngambil looting tempat-tempat gede. Betul. Selepas dari tim-tim yang udah masuk ke babak global final tanpa melalui babak prelims, yang harus diwaspadain sama semua tim yang masuk di global final adalah Orange. Betul. Ini tim underdog yang gila banget sih. Selalu lolos di detik-detik akhir. Itu dia. Kayak Orange tuh, lu bisa gampang lupain Orange. Yap. Tengah-tengah turnamen tuh kayak Orange gimana? Ah, peringkat 9. Tiba-tiba hari terakhir pasti ngebalikin keadaan, nggak tahu gimana. Kemarin tuh tipis banget loh. Iya. Close itu kalau mereka nggak ngedapetin chicken. Kelar. 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 Yang lolos bukan mereka. Tim Amerika, Tempo Storm yang lolos. Tempo Storm ya, bedanya itu tipis banget. Kalau mereka nggak ngedapetin chicken, udah pasti Tempo Storm yang bakal masuk. Ada spray lagi menuju ke arah Microbay. Kali ini KS sudah melihat pergerakan dari tim Bigetron dan Hong mendapatkan satu pemain dari tim Unique Kitsune terjatuh headshot begitu aja. Betul, dari Bigetron bakal langsung juga naik ke high ground kali ini, yang mengambil dekat daerah gudang. Dan itu juga high ground cukup bagus mengingat ini membuka angle ke berbagai arah. Tapi Kurt Squad seperti sudah membaca pergerakan dari tim Bigetron, langsung di spray down juga menggunakan QBZ. Belum menemukan targetnya. Yap, masih dipantau dia. Belum ada tanda-tanda counter attack dari tim Bigetron. Dia masih benar-benar bersabar untuk mengamati dan atau mereka pengen secure daerah bukitnya dulu. Udah banget dari tim tes sendiri juga sekarang masih bertahan sementara waktu ya. Ada beberapa tim yang terdengar juga, cuma nggak tahu dari tim mana. Tim Mega kali ini sudah melakukan regroup juga, sudah naik ke atas high ground, dan mereka seperti akan menahan dulu di luar circle atau di ujung circle tepatnya. Yap, dan kali ini kita bakal melihat pergerakan dari Fiat juga yang seperti biasa dia bakal nge-scout sendirian. Naik Vespa keliling Sunhawk, nyari korban lagi. Udah selesai, oke? Udah. Dan Fiat kayaknya dia bakal ambil atau mengecek satu compound terlebih dahulu, sementara 3 player Mega yang lainnya masih menahan di pinggir zona. Betul banget, mereka nggak pengen terlalu buru-buru. Seperti kayak biasa sih, game pertama Naik di bajai semua kan? map. Naik bajai, kasih backsound, bajai bajuri. Tereret, teret, teret, tereret. Beda negara, Pak. Tereret. Tereret, tereret, tetet. Kasih backsound kali ya, diomelin gak ya? Gue pengen gue kasih backsound gitu rasanya. Oke, dan Orange mengamati satu rumah ini seperti biasa loh. Strategi yang dimainkan sama Orange. Kalau mereka udah serius banget, mereka bakal main, ya bisa dibilang strateginya ngendok. Betul banget. Cuma efektif loh. Ya terbukti aja dari Stalker sendiri ya, dia mengantongi 18 kill dengan gaya main ngendok atau defensif. Emang gayanya gitu mainnya masalahnya. Tapi bisa dibilang kayak dari tim Orange ya, bener-bener underdog banget sih mereka. Underdog yang bener-bener kayak Cinderella story. Iya. Setiap kali turnamen itu hampir pasti nggak lolos, pas-pasan lolos tapi.
Betul. Dan kayaknya Bigetron nggak ingin langsung lari. Mereka pengen ngelok pergerakan dari KS. Karena KS ini ke sandwich loh. Atas mereka ada top esport. Kiri mereka ada Bigetron. Dan sepertinya Luxi yang posisinya udah bener-bener di lock sama Baby. Berbalik kita bakal lihat zona kali ini. Dan mengingat ini adalah game pertama di Sunhawk untuk di global. Pasti mainnya aman banget. Sama seperti map lain, map pertama itu pasti mainnya santai semua. Bahkan tim sekelas Mega pun gak mau keluar dari ujung circle. Gila men, pandangannya sabi banget yang dilakuin sama si Baby. Iya, Hanya pasti. dengan scope yang Holo sangat bisa dibilang scope standar dan banyak orang yang meremehkan cupu lu kalau pakai holo. Kalau mau enak tuh lo pakainya scope 3 atau enggak lo pakainya red dot. Iya, tapi Ya selera orang beda-beda. Selera orang Selera beda-beda. orang beda-beda. Dia yang main kalau yang sewot. Iya. Kayaknya Bigetron lebih milih untuk menghindari daerah pertempurannya terlebih dahulu. Ini masih di round pertama dan lihat circle kedua udah nongol. Ini Betul. Sunhawk loh, belum ada satupun player yang dipulangkan ke arah lobby. Kan emang yang pertama Bas, mainnya bakal aman banget, bakal bener-bener jaga posisi banget. Dan mereka lebih pengen cari informasi sih. Terutama nanti setelah nanti game kelar, mereka bakal nonton kembali, bakal coba menyaksikan kembali game seperti apa. Dan coba ini sih, membaca pergerakan tim-tim lain seperti apa. Karena kalau sekarang mereka mainnya galak, mereka nggak tahu tim lain tuh di mana aja ngumpetnya, jagai di mana. Mana resiko jadinya. Hanya sekedar pembacaan strategi ya. Pembacaan Betul. strategi dari semua tim yang bermain kali ini. Ryzen sudah mulai bolak-balik aja dan ada ARW juga di sekitar mereka. ARW masih bermain dengan cukup aman sementara waktu ya. Tim perwakilan dari Jepang yang sama dengan Senalu. Kalau lu ingat yang pernah foto bareng sama hostnya. Iya betul. Yang gayanya keren ya. Oh yang kayaknya keren banget ya. Yang kayaknya keren banget. Ini mereka ganti logo kan ya? Ganti logo sama ada pemain mereka ganti sebagian. Iya. Gue inget. Gayanya keren banget yang di babak prelims kan. Iya. Ih sayang banget waktu itu mereka maksud gue hostnya ganti waktu itu. Iya. Coba hostnya gak ganti. Ih seger rasanya, semangat banget itu gue nge-cash. Oke kita balik lagi menuju ke in-game di mana Soul sudah berjalan-jalan juga dan kelihatan banget dari semua tim seperti yang udah kita mention dari tadi, semuanya bener-bener main aman di round pertama. Hanya membaca strategi dari tim-tim lain juga, mengamati jalur rotasi yang terlihat karena circle keduanya kan udah keluar ya, dan blue zone kedua juga udah mulai bergerak. Sharing item juga udah Betul. dilakuin sama tim Soul. Memastikan semua anggota memiliki item yang cukup ya. Dan sementara ini ya tim Soul, mereka perwakilan dari Asia Selatan. Dan bisa dibilang kayak mereka merupakan tim dengan fanbase paling besar. Atau Betul. salah satu paling besar di negara mereka India. Yes. Itu benar-benar rame banget terutama untuk Mortal ya. Dia satu pemain bintang dan sementara kita bakal lihat tembak-tembakan dilontarkan oleh tim Mega. Wow, Rosiat. satu korban didapatkan dan Dipulangin. langsung dipulangkan ke arah lobby. Top Not- e-sport ya? Enggak, TQ yang dapetin. Thank you kan tadi Tim bukan Gueso. top e-sport. Oh iya yang iya. ada ini Yang andalan ada lu. si Gondrong. si Gondrong ya, si Gondrong. Si Gondrong. Gila itu rambutnya sih squee abis men. Ya, itu berapa lama nungguinnya? Makanya gue heran apa dia pakai wig ya? Dia pakai wig digantung di belakang gitu. Saya mau potong rambut style buntut kuda, langsung Iya. dipasangin kayak gituan kan. Dan sepertinya tes sudah mulai mengamati dari bagian atas. Ada top e-sport yang melakukan lock position ke beberapa tim yang ada di sekitar mereka. Cukup dekat dengan tim Soul dan cukup dekat juga dengan tim Queso. Dan ini ekspektasi di atas tim tes itu cukup berat ya, karena mengingat mereka adalah mantan juara dunia. Betul. Kali ini lagi berusaha mempertahankan posisi mereka. Cuma dengan persaingan Asia Tenggara yang begitu kuat, dapatkah mereka kali ini kembali menjadi juara dunia? Itu dia. Karena waktu itu di babak habis 1 2 3-nya dipegang sama tim dari China semua. Betul. 4-nya baru RQ, 5-nya BTR. Bisa Yap. dibilang kayak China dan juga Asia Tenggara merupakan dua region paling kuat. Sangat-sangat kuat sih waktu itu. Oke, dan kali ini EGC juga sudah mulai melakukan rotasi, tapi mereka agak sedikit melawan dari play zone. Mereka bermain di blue zone untuk rotasi di dalam circle yang kedua. Betul banget, dimana mereka bakal langsung coba mengambil sisi luarnya dan memastikan bahwa gerakan mereka tuh nggak terhambat oleh tim-tim lain. Tapi zona kedua emang bisa ditebelin juga sih, meskipun jangan terlalu lama ya. Dan zona kali ini bakal ngebanting ke kanan. Tim seperti RRQ bakal memiliki PR yang cukup berat untuk masuk dalam circle. Harus melewati Orange dan juga Cloud9. Kalau kita ngomongin masalah posisi, kayaknya enak Bigetron. Mereka bisa sedikit melakukan pembersihan di bagian belakang karena kompon mereka itu cukup dekat dengan garis untuk circle yang ketiga. Betul banget, dan sementara kita bakal lihat dari tim EGC sudah masuk dalam zona, BTR masih nge-hold di luar zona ya. Dia menjadi Enggak, udah di dalam zona, Iya. cuma main di pinggir di circle-nya. pinggir banget, di ujung Yap. banget kan. Dia bakal menjaga pergerakan tim-tim lain yang pengen nembus dalam zonanya. Oke, dan Orange sudah mendapatkan kompon juga, ada sedikit baku tembakan terjadi
terjadi. Soul sudah mulai melakukan tembak-tembakan menuju ke arah EGC kali ini. Hampir saja satu orang kenok, masih dipantau dari dalam rumah. Ada tim Kueso dan tiba-tiba datang satu korban lagi headshot. Satu pemain dari tim Soul terjatuh begitu aja. Ada kekeran scope 4 yang dilakukan oleh tim Kueso. Mortal bakal langsung dihabiskan kali ini. EGC cukup low nyawanya. Dia kena tappingan dan juga spray dari teman-teman dia. Iya, udah dipus bakal di granat. Ini bukan smoke, ini granat ofensif yang bakal dilempar ke balik batu. 3, 2, 1 meledak ke arah belakang ternyata, bukan ke arah pemain yang di depan. Dibalas lagi lemparan granatnya, sementara satu pemain dari tim Soul masih bertahan di balik batu. Lemparan berikutnya dari seorang Regal Toss bakal masuk kah? Microboy terjatuh, Matoy mendapatkan satu pemain dari tim Bigetron. Headshot langsung menuju ke arah kepala dari Microboy. Lemparan smoke ataupun granat, smoke ternyata yang dikeluarkan. Bakal mundur perlahan-lahan, lemparan molotov bakal di setup ke arah bawah. Sementara satu pemain yang terkenok masih berusaha untuk merangkak dan berusaha untuk diselamatkan. Berbahaya, dia bakal coba untuk merangkap pelan-pelan. Mortal bakal ke arah Regal Toss kali ini. Bisa. Harusnya, granat dan tidak bisa kabur. Microboy juga tertembak. Cloud9 melakukan steal kill dari tim Illuminate. Berbahaya dari tinggal Bigetron. 3 berarti Bigetron. Yes. Kali ini bakal dari tim All Rejection. Udah melihat tim squad di bawah ya. Belum mau tembak. Masih pengen coba bermain lebih aman. Lempar granat. Ini bisa kena sih. Iya, bisa kena langsung. Cakep. Satu pemain kenok begitu aja. Lumayan. Korban untuk ARW yang sudah mulai dipantau dari arah perbukitan. Smoke pun lempar juga sama tim Curd Squad kali ini bakal coba untuk ngebantu teman yang kenok oleh seorang lapis. Dan Groza berarti dia dapetin satu kotak ya. Itu supply yang di depan Iya. kayaknya yang diambil, dapetin Grozanya. Siapa yang dapat AWM Dari ya? kue lapis. Kue lapis. Kayaknya bakal langsung di finishing, satu secure point. Ini circle yang ketiga, Blue Zone juga sudah mulai bergerak. ARW masih bertahan dengan 4 pemain mereka dan ada 1 poin kill yang sudah mereka amankan. Perbangan kita lihat bakal dari berapa tim ya? Udah mulai bermain dengan lebih agresif mengingat circle ketiga itu udah memaksa tim-tim bertemu. Apalagi ketika mereka jalur rotasi sama, mereka bakal bertemu dan ya antara fight atau ngelepasin dua-duanya. Bentar, tadi yang ngedapetin $5.000 itu yang ngedapetin WWCD. chicken dinnernya atau tim yang paling banyak mendapatkan chicken dinner? Enggak. Setiap WWCD. Setiap WWCD. Every WWCD. Wow. Every single time ya. Setiap kali lo Tapi- mendapatkannya. Ada unik juga yang udah ngedapetin. Ernie. Satu pemain dari tim RRQ, Ernie terjatuh. Masih belum dipulangkan ke lobby, masih kenok, masih bisa di setup untuk diselamatkan. Berbang, kita belum ngintip ke arah tim RQ, sayang banget. Cuma emang tadi kalau kita parahkan area RQ ya, mereka berada di ujung kiri atas. PR mereka cukup berat untuk masuk dalam zona dan bener aja. Mereka berlari di open field, malah ketembak Ernie dan mungkin bakal dicuri sama tim Yudu ternyata. Menambah pundi-pundi poin mereka di awal-awal game kali Lumayan, ini. 1 point kill, 1 steal kill yang dilakuin sama tim Yudu Gang. Menghabisi RRQ Ernie tadi. Dan circle-nya bakal lebih mengecil lagi menuju ke arah Paradise dan menguntungkan untuk Bigetron. Berbang dari Yudu sendiri bakal maju pelan-pelan, tapi dari seorang Zuxi ketangkap kayaknya sama tim All Rejection Gaming. Coba posisi mereka cukup aman sih. Oh enggak, Zuxi maju tadi membuka jalan. Nah, kita bakal ngirim ke tim RRQ, kayaknya masih neben zona juga kali ini ya. Wah, Zona keempat. dijagain lagi sama Yudu Gang. Ini bakal sangat susah tentunya untuk tim RRQ masuk ke dalam play zone. Nggak dikasih lewat. Ya, tinggal setengah menit lagi bakal bergerak. Sudah mulai dipantau oleh Geek. Masih ada pemain yang ngepron. G9 bertahan di blue zone. Bisakah dia bertahan untuk lama tapi spray Nggak bisa, down, udah pasti bakal ditapping-tapping. Karena mereka dari RRQ nggak punya kendaraan sama sekali. Nggak ada yang bisa mempercepat pergerakan dari tim RRQ. Tapping dari Geek belum ada yang masuk sama sekali di match-nya. bakal nahan zona terus ya. Ini bakal pindah lagi sih zonanya, bakal menuju zona kelima. Jadi kalau seorang D2R yang juga Jinan gak masuk buru-buru, mereka bakal langsung menerima damage yang lebih besar lagi. Dan tadi ARW bakal ketangkap juga kali ini seorang Gatak dapatkan satu catch yang cukup baik ke arah Matio. Zuxi bisa di revive berarti tadi ya, nggak di finish ya? Harusnya masih bisa di revive, tapi pemain dari ARW juga satu udah diamankan. Entity cukup dekat dengan ARW, tapi arah dari rotasi mereka kalau nanti circle-nya berpindah lagi itu sangat bahaya banget. Dan unik satu pemain mereka terjatuh, Gudar ditabrak oleh Marco, pemain dari tim Queso. Saling melakukan pick antara Queso dan juga tim Illuminate. Sementara dari tim Unicorn lebih memilih untuk menahan diri mereka. Bakal dipush sama Queso, satu orang bakal masuk, satu orang terlihat lagi oleh Martin. Masih berusaha untuk melakukan pick tapi berhasil melewati celah rumahnya. Marco berhasil selamat sepertinya. Bakal segera melakukan healing sementara online diamankan oleh tim unik yang lainnya. Bro, ini saya masih dari Illuminate, tinggal sisa dua support mereka ya. Tinggal Matoy dan juga Martin menghadapi tim TQ. Dan bahkan beberapa tim sudah mulai tumbang anggota mereka, tapi belum ada tim yang pulang secara utuh. Ini menunjukkan bahwa ini game yang keras banget. Ini game alot banget Dan sih. Semuanya bener-bener nahan posisi mereka di compound ataupun hiding spot yang udah mereka amanin. Dan ini gue doang atau apakah region-region lain udah mulai kuat banget sekarang? Karena tim sekelas Illuminate pun
Bisa keteteran ya. Keteteran betul. Mega pun kehilangan pemain mereka. BTR pun kehilangan satu pemain Di mereka. spray langsung hampir aja. Itu enggak, dia hampir bisa nutup angle shootnya dengan dibalik batu. Cuma tiba-tiba Baby melakukan spray yang sangat bagus dan lagi-lagi ada steal kill. Zuxi mendapatkan 1 poin kill untuk tim Bigetron Red Aliens. 3 pemain tersisa dari Bigetron RA. Betul banget. Ini semua tim udah mulai pincang one by one. Tim-tim udah mulai kehilangan pemain-pemain kunci mereka dan Orange pun termasuk satu korban tersebut ya. Udah mulai kehilangan satu pemain mereka Fire di awal-awal Zuxi. Oh, udah mulai terpantau. Ada ARW dengan scope 3-nya, tapping manja. Zuxi hampir aja karena dia bakal melakukan proning terlebih dahulu. Masih coba untuk dibaca pergerakan dari seorang Zuxi. Untungnya dia masih bisa ngepron dan menyelamatkan diri. Healing yang akan segera dilakukan sementara circle ke-5 akan segera terlihat. Pons ketangkap juga sama tim TQ kali ini dan ternyata Pons dicuri sama Zuli. What happened with tim Illuminate dan juga Mega? Ya, banyak banget anggota mereka pincang di awal-awal ya. Sangat-sangat pincang dan Yudu Gang satu pemain mereka terjatuh dan sepertinya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Unik. Oh, unik lagi kan? Hampir aja gua. Unicorn. Iya, unicorn. Gue ngomong setengah doang jadinya tim unik karena ada unik ada unicorn. Jadi ngomong unicornnya nggak boleh setengah-setengah. Unicorn. Dan Martin dapetin satu pemain juga dari tim Unique. Roach dipulangkan langsung karena lobby Mystic terjatuh begitu aja. Kekeran manja yang dilakukan oleh Excel. Satu pemain dari tim Quesa dengan sangat bagus tapi di pick dari arah Illuminate. Gugur di posisi ke-16. RRQ pun udah dalam bahaya kali ini, mulai tumbang oleh Zona dan kaget banget ya Illuminate tumbang di posisi pertama dan RRQ G9 pun tumbang. Tinggal D2E dan juga senior ya. Ya, harusnya tadi Ernie kan udah di awal-awal. BTR Luxi dapatkan satu molotov ke arah Stalker. Ke arah tim Orange. Yudu. Ini bahaya banget nih. Kali ini Yudu yang terpojok harus masuk. Bluzon bergerak, tembakan bebas dari Coco mendapatkan 2 pemain. Harusnya 1 lagi. 2 terjatuh. Koko berhasil mendapatkan 2 pemain dari Yudu Gang. Malaysia sudah mulai terhimpit posisinya. Hanya ada 1 pemain terakhir. Masih ada Drax. Dengan 2 first aid yang dia pegang. Dia bakal boosting dan melakukan healing terlebih dahulu. Sementara Ho Cheung harus segera masuk. 1 pemain dari tim Unicorn. TQ bakal fight dengan Stone kali ini seperti anggota terakhir dari tim Mega. Apakah Mega bakal menyusul kali ini? Tusun juga di posisi ke-14 menghadapi 2 anggota TQ. AKM yang dipegang sama Stone masih bermain reload terlebih dahulu, diintip ke arah kanan, masih bisa bersembunyi 2 lawan 1. No! Stone berhasil mendapatkan 1 pemain, hanya tinggal 1 pemain terakhir. Cukup sekarang caranya bakal masuk ke dalam rumah sana. 3, 2, 1 dan what? Dibantu dari sisi yang lain. What a nice play, man. Dari Stone begitu tenang di dalam satu gubuk berhasil mendapatkan 1 pemain. 1 pemain tersisa dibantu oleh tim lain. Betul. Bukan masalah siapa dapetin kill ya, tapi Stone-nya nahannya lama banget dan rapi banget. Dia one-on-one pun menang loh tadi. Sekarat banget tadi padahal darahnya. Betul Darahnya banget. Stone tadi sekarat parah sih. Dan kali ini dari tim Mega akan memperpanjang hidup mereka sementara waktu ini. Tapi di zona selanjutnya ya, di zona ke-6, zona yang sangat krusial dipegang oleh tim ARW kali ini. Padahal gue kira ya, tim-tim Thailand bakal mendapat tambahan buff karena mereka main di Sunhawk. Iya, padahal ini map mereka. Mapnya mereka banget. Dari kita masih menunggu nih map Jakarta nih. Biar Indonesia ke buff kalau lagi main game. Biar ke buff banget gitu. BTR. Yasha dari Unique dia bakal nge-flank ke arah kiri di depan cukup Zuxi banyak yang menunggu tapi Zuxi tertangkap begitu aja bakal langsung di finishing kah di sini. Terlalu depan posisi dari Zuxi, Ryzen berada di bagian paling belakang dan sepertinya Zuxi dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain Bigetron yang tersisa. Ada Leon yang masuk 3, 2, 1 tapi kena begal sama Ryzen sebelum kakinya melangkah masuk ke dalam area playzone. Betul, Ryzen lagi berusaha berangkat juga pelan-pelan. D2E pun masih nebein zona ya. D2E cukup sekarat tapi ternyata di sisi lain BTR Ryzen ketangkap sama juga. ARW. Iya, betul banget. Ini udah rusuh banget sih. Masih bisa di backup sebenarnya sama Luxi, tapi kalau Luxi berusaha buat ke backup Ryzen, posisi Luxi bakal ketahuan. Jadi kalau gua mendingan relain Ryzennya bertahan sendiri hanya dengan Luxi. Berbat, ini semua tim mulai tumpuk-tumpukan di ujung-ujung circle dan mulai tumbang loh. Tes pun kali ini tinggal sisa 3 anggota mereka. Itu kalau nge-revive mereka nekat banget karena Blue Zone bakal sangat menyakitkan banget. Bigetron masih ada 2 pemain yang di list, tapi kayaknya bakal kehilangan 1, hanya menyisakan Luxi seorang saja blinding out untuk seorang Ryzen. Sementara Pirha dari Cloud9 masih bisa bertahan. Dia bakal melakukan proning move dengan sangat berhati-hati. Ada tim lain di sekitar sana juga. Tes mulai tumbang juga kali ini, mulai terjepit dan BTR di mana kan mereka kali ini ternyata masuk zona. Mereka udah masuk zona. Si Luxinya udah masuk zona tapi itu bener-bener tipis banget. Sedikit menahan dan dia bakal berpindah. Luxi masuk top 5 ke dalam zona. Oke, Bigetron masuk di top 5. Mega puas di posisi ke-6. Gila men. ARW bener-bener owning banget. Dia ini posisi menentukan prestasi banget sih. Enak banget sih zona mereka. Dapat zona ke-6 banget. Tinggal nontonin orang lain pada datang, tapi baik lagi ya.
satu game pertama ini bukan penentu yang baik untuk siapa yang paling kuat. Yap. Karena season lalu kita ingat, Scars Black dapetin chicken tapi akhirnya rontok di peringkat Tahun lalu terakhir. aja Bigetron hari terakhir 3 kali chicken loh. Betul, langsung ngebalap ya poinnya. Langsung ngebalap naik sampai akhirnya finish di posisi kelima. Oh BTR kali Sisa ini. 1. Ini hanya tinggal kesabaran aja yang harus dilakuin sama Zuxi, sama Lagunya. Luxi. Lagu mulai nih. Belum? Udah mulai. Oh iya udah mulai. Lagu-lagu dramatik gitu ya. Betul. Dereng, cengcet, cengcet. Jadi lagunya Naruto. Enggak lah ya. Ada drum-drumnya. Dung, 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 dung. Dan Hope kayaknya bakal naik ke arah atas. Ngelihat satu orang yang nge-pro tapi ada pick duluan yang dilakuin oleh seorang pemain dari tim Cloud9. 2 pemain bahkan terjadi trade dan BTR Luxi menang. mendapatkan satu pemain unik. Langsung dipulangkan ke arah lobby point kill lagi. Top 3 untuk Bigetron Red Aliens. Di game pertama. Di game yang Tapi pertama. paling enak sekarang BTR. Gak ada Iya. yang tahu posisi BTR. Ini bakal fight Yes, duluan. ini tinggal fight duluan aja. Berarti Bigetron kemungkinan besar bakal masuk di top 2. Ini jarak cukup dekat, darahnya sudah cukup terisi dan Tes bakal bergerak ke arah kanan sepertinya. Bakal menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Masih ada 3 pemain dari tim ARW. Tes hanya bertahan dengan 2 pemain mereka. Bakal revive dan Bigetron hanya tinggal bersih-bersih. Tidak ada yang tahu posisi dari Bigetron dan enak Iya, banget enak Luxi banget untuk ini. masuk ke dalam circle-nya. Ini kalau mereka fight bonyo-bonyokan, Luxi Iya. bisa dapetin chicken dan 1 kill. Masuk lagi Oke, ke ini ke bakal Luxi. masuk lagi ke arah Luxi lumayan. Awas, Tambahan poin. awas, hati-hati Luxi. Udah berapa poin dikumpulin? Gila men, enggak dari itu tadi 9 poin kill tuh, EGC. EGC ya banyak banget EGC sih. 9 poin kill men, ini tim dari Korea bener-bener galak banget. Mereka udah ngedapetin 9 poin kill dan Bigetron 5 poin kill sudah dikumpulkan oleh mereka. Oh kali ini Tes bakal coba perangin tim ARW. Ini 2 lawan 2. Luxi Biarkan, lagi berharap biarkan nih. mereka perang terlebih dahulu. Lagian dari Years dia nggak punya healingan sama sekali, dia cuma punya bandage 3 biji. Harus pakai sekarang. Harus pakai sekarang sebelum zonanya Ini juga bergerak. udah habis, tinggal Ya, bandit udah pada juga. habis doang. Ini mereka udah gak punya healingan lagi. Terus Harus zona bakal gerak. bergerak. Ada 2 orang Lari depan nih. dia persis. Kalau dia langsung strike lari, ini bakal ketahuan sama ARW. Tapi dia milih untuk ngelipir ke sebelah kiri dan ada Luxi yang sudah menunggu. Oh, jangan Angle ketahuan, shootnya jangan bisa ketahuan. melihat posisi dari Crazy. Jangan ketahuan. Awas, Crazy di high ground sih. Enaknya posisi ARW, mereka ada di high ground. Betul. dan Ini kayak- triangle position tau gak lo? Dari 3 tim Iya. yang berbeda. Cuma sayangnya Luxi sendirian, jadi dia Yap. susah untuk nge-cover kalau ada yang nembakin dia. Tapi dari tim ARW, mereka punya Oke, angle cukup mereka enak ke merangkak, arah mereka Luxi. merangkak. Luxi cukup aman, dia nggak boleh terlalu banyak melakukan pergerakan. Ditembak langsung begitu aja. Years mendapatkan 1 pemain begitu aja dengan proning shootnya. 1 sekarat hanya menyisakan 1 orang saja. Luxi sudah mulai bangkit ke 2 lawan 1. Top 2 dan hanya menyisakan 1 lawan 1. Tinggal sekarat saja dan winner chicken dinner untuk tim Bigetron.